Depresi menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di era digital ini. Bahkan hampir-hampir mengalahkan penyakit jantung sebagai penyakit yang paling mematikan di dunia. Bahkan Yuval Noah Harari menyebutkan bahwa angka kematian terhadap bunuh diri yang tentunya karena depresi itu menjadi lebih banyak atau lebih meningkat dibandingkan angka kematian akibat perang. Di sisi lain, digitalisasi memperparah depresi umat manusia karena umat manusia kemudian membandingkan kelemahan dirinya dengan kelebihan orang lain di dunia digital. Padahal apa yang ia lihat di dunia digital tersebut belum tentu sesuatu yang alami, bisa saja dilebih-lebihkan. Yang oleh Stephen Debs sebut sebagai everybody lies. Nah, bagaimana kita kemudian menyikapi depresi atau stres atau tekanan yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya? Mari kita bahas dengan terapi berpikir positif. Nah, berpikir adalah proses kerja akal dari tidak tahu atau belum tahu atau kurang tahu menjadi mengetahui. Sementara berpikir positif itu seperti apa? Apakah berpikir secara positif atau berpikir pada hal-hal yang positif? Nah, tentunya bukan pada berpikir pada hal-hal positif saja, tetapi berpikir secara positif atau lebih kepada prosesnya, bukan kepada apa yang dipikirkan, tetapi bagaimana ia memikirkan secara positif. Sehingga jikapun yang terjadi di realitas eksternal atau kondisi di sekitar kita atau bahkan di dalam dirinya sendiri adalah hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif, dengan berpikir secara positif maka akan mendatangkan hasil yang positif pula. Sebaliknya, walaupun orang yang diberikan hal-hal positif atau hal-hal baik tetapi ia berpikir secara negatif atau secara buruk, maka hasilnya akan buruk pula. Maka titik tekan pada berpikir positif adalah bagaimana cara berpikir positif atau cara berpikir secara baik, bukan tentang objek yang dipikirkannya. Sehingga apapun latar belakang seseorang, apakah ia profesor, pakar, penulis, selama ia tidak berpikir secara baik, maka ia bisa terjerembab pada berpikir negatif. Begitupun sebaliknya, walaupun orang tersebut adalah orang yang awam, tidak bersekolah, dan semacamnya, tetapi jika ia menerapkan cara-cara berpikir yang baik, maka ia bisa berpikir secara positif. Nah, berpikir secara positif ini hampir-hampir sama dengan logika. Perbedaannya, logika adalah berpikir secara benar, sementara psikologi atau ilmu tentang kejiwaan ini, dia lebih kepada berpikir secara baik. Satu berpikir secara benar, sementara yang ini adalah berpikir secara baik. Nah, tetapi apakah seluruh pemikiran-pemikiran yang kita dapatkan secara baik itu tidak memiliki keburukan sama sekali? Atau dengan kata lain, adakah keburukan dari berpikir positif? Nah, ada kritik dari sebagian orang yang menyatakan bahwa berpikir secara positif itu tidak selamanya positif atau tidak selamanya baik. Karena ada yang kemudian disebut sebagai toxic positivity. Nah, terjemahan bebas dari toxic positivity adalah kondisi di mana seseorang memaksakan untuk terus berpikir ataupun berperasaan positif baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, sembari menolak hal-hal yang sifatnya emosi negatif. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini itu bukan bagian dari berpikir positif. Jadi toxic positivity itu bukan dampak atau bagian dari berpikir positif. Karena kita harus melakukan pembedaan antara pikiran negatif dengan emosi negatif. Pikiran negatif adalah berpikir secara negatif, sementara emosi negatif seperti marah, sedih, takut, kecewa itu hal yang sifatnya manusiawi adanya atau alamiah adanya. Menolak hal-hal yang seperti itu tadi, dalam hal ini emosi negatif, itu bukanlah berpikir positif, bahkan berpikir negatif atau malah berpikir secara naif. Nah, sehingga emosi negatif itu tidak perlu ditolak, tetapi hanya perlu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Itulah salah satu pelajaran dari berpikir positif atau berpikir secara baik, dalam hal ini mawas diri. Sehingga toxic positivity itu bukanlah bias atau disebabkan oleh berpikir positif, tetapi toxic positivity itu adalah mereka yang tidak mampu membedakan antara emosi negatif dengan pikiran negatif. Sehingga toxic positivity alih-alih berpikir positif justru berpikir negatif itu sendiri atau bahkan berpikir naif. Nah,
Emosi negatif manusiawi itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya alamiah. Jika ia ditolak, keberadaannya bisa saja kita melakukan blaming the victim atau menyalahkan korban, yang membuat korban, baik itu diri sendiri maupun orang lain, bisa menjadi depresi atau bahkan berujung kepada bunuh diri. Sehingga yang perlu dilakukan lagi-lagi adalah berpikir positif atau mawas diri. Karena salah satu bagian dari berpikir positif, yaitu mawas diri, itu menghendaki kita untuk selalu berpikir secara antisipatif atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di masa depan atau di kemudian hari. Karena bayangkan jika kita menolak emosi negatif seperti rasa marah, kecewa, sedih, takut, itu sangat bahaya. Let's say misalnya ada KDRT, apakah kita kemudian menolak untuk marah, menolak untuk kecewa, itu kan sangat parah. Tetapi apakah kita kemudian menyalurkan emosi negatif itu menjadi semakin besar? Enggak juga, makanya diperlukan pengendalian diri yang kemudian kita sebut sebagai mawas diri, yang mana mawas diri adalah bagian dari berpikir positif. Nah, sebaliknya, jika ternyata tidak ada keburukan dari berpikir positif, apakah ada kebaikan dari berpikir negatif? Henry Manampiring menyebutnya kita sesekali perlu berpikir negatif, yaitu kondisi di mana ketika hal-hal negatif datang pada diri kita dan kemudian kita harus mempersiapkannya. Misalnya ketika kita mau pergi ke kantor pada pagi hari tetapi ternyata terjadi hujan atau bahkan macet. Sehingga sebenarnya kita harus mempersiapkan hal-hal negatif itu datang kepada diri kita. Sebenarnya Henry Manampiring itu tidak mampu membedakan antara mempersiapkan hal-hal negatif dengan berpikir secara negatif. Mempersiapkan hal-hal negatif terjadi pada diri kita itu namanya antisipasi, bukan berpikir negatif. Karena berpikir negatif ya seperti definisinya tadi adalah berpikir secara negatif atau secara buruk. Berbeda dengan mempersiapkan atau menerima hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada diri kita. Nah, karena kita kemudian tidak bisa mengatakan bahwa yang buruk itu tidak ada atau keburukan atau hal-hal buruk itu tidak ada, itu namanya ya naif. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal buruk tersebut? Henry Manampiring sebut kita harus melakukan dikotomi kendali. Kalau Mark Manson sebut kita harus bersikap bodoh amat. Nah, saran dari terapi berpikir positif, jika hal-hal buruk terjadi, kita bukan bersikap bodoh amat atau dikotomi kendali, tetapi berupaya mengendalikan diri kita tersebut atau hal-hal buruk tersebut menjadi sesuatu yang baik. Analoginya mungkin seperti makanan. Karena ada makanan yang baik, ada makanan yang buruk atau junk food. Begitupun dengan keadaan atau pikiran-pikiran. Ada pikiran atau keadaan yang baik, ada pikiran atau keadaan yang buruk. Jika junk food diperhadapkan di hadapan Anda atau disajikan di hadapan Anda dapat memilih 3 pilihan. Apakah memakan junk food tersebut, ataukah menahan diri untuk memakannya, dalam hal ini puasa, atau mungkin mengelola makanan buruk tersebut menjadi makanan yang baik. Izinkan saya menutupnya dengan 3 jenis pikiran, yaitu pikiran negatif, pikiran positif, dan pikiran arif. Ketiga perbedaannya dapat kita lihat dari cara dia menanggapi hal-hal buruk yang terjadi pada dirinya. Katakanlah, kita ambil contoh yang tadi, yaitu ketika kita mau ke kantor tetapi terjadi hujan. Orang yang berpikiran negatif pasti akan menyalahkan keadaan, ngomel-ngomel, merasa kemudian ini adalah sesuatu yang tidak baik atau bahkan menyalahkan takdir. Sementara seorang yang berpikir positif justru melihat keadaan itu sebagai tantangan dan kemudian mengambil mantel hujan maybe dan bersabar terhadap tantangan tersebut. Sementara yang paling mulia dari itu semua adalah berpikir secara arif, yaitu bukan hanya bersabar atas cobaan tetapi bahkan bersyukur atas cobaan tersebut. Misalnya dia mengambil mantel dan berdoa ketika hujan karena hujan adalah berkah, dan mungkin dia menutupnya dengan mengambil headset sembari pergi ke kantor menikmati hujan dengan musik-musik romantis. Jadi jika musibah datang tergantung dari teman-teman. Apakah mau berpikir negatif atas musibah tersebut, berpikir positif, atau justru berpikir arif. Selamat Hari Kesehatan Mental Dunia. Selamat berpikir positif dan arif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.